Selamat sore pemirsa, selain 3 berita tadi, kami akan hantarkan pula perkembangan kisah si Pongo, orangutan yang dilepas liarkan. Saya Putra Nababan dan inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, Gunung Gamalama di Ternate hingga hari ini masih berstatus awas. Hujan deras yang mengguyur setelah gunung ini meletus menyebabkan banjir lahar dingin yang menerjang sejumlah kelurahan di Kecamatan Ternate Utara. Banjir lahar dingin ini menyebabkan sejumlah rumah rusak dan warga panik. Warga sejumlah kelurahan di Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate yang bermukim dekat sungai ini panik dan berusaha melarikan diri saat banjir lahar dingin sisa letusan Gunung Gamalama menerjang. Sambil berteriak histeris ketakutan, warga berlarian menuju jalan raya untuk menghindari hantaman lahar dingin. Sebagian warga lainnya berupaya menyelamatkan barang-barang mereka dari rumah, terutama warga yang bermukim di dekat bantaran sungai. Meski banyak warga yang mulai mengungsi, sebagian lainnya masih bertahan di rumah mereka. Hingga Senin siang, kondisi Gunung Gamalama yang terletak di Ternate, Maluku Utara ini masih berstatus awas. Debu vulkanik masih menutupi kota Ternate sehingga menyulitkan warga beraktivitas dengan jarak pandang hanya sekitar 10 meter. Selain itu, sambungan listrik di seluruh Ternate hingga Senin siang juga terputus. Bandara Babulah di Ternate, Maluku Utara juga masih ditutup hingga Senin sore. Dari Ternate, Maluku Utara, Usman Sidik melaporkan. Pemirsa, waspadai cuaca buruk akhir-akhir ini. Akibat diguyur hujan lebat selama 2 jam, sebagian ruas jalan kota Bandung, Jawa Barat terendam banjir. Sementara di Pati, Jawa Tengah, ratusan rumah rusak parah akibat diterjang banjir bandang. Kecamatan Sukolilo Pati merupakan wilayah terparah akibat banjir bandang. Hari kedua pasca banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, warga dibantu TNI mulai membersihkan sisa lumpur dan puing-puing. Sebanyak 43 rumah roboh dan hanyut, 319 rumah lainnya rusak. Sementara 20 jembatan antar desa hanyut. Banjir juga merenggut korban jiwa. 2 orang warga meninggal dunia. Keduanya tewas akibat tertimpa reruntuhan rumahnya. Banjir bandang kali ini merupakan banjir terbesar di Kabupaten Pati. Sekitar 3.000 jiwa di 9 desa di wilayah Kecamatan Sukolilo menjadi korban. Kerugian diperkirakan mencapai 7 miliar rupiah. Sementara itu, pemerintah kabupaten setempat masih melakukan rapat terkait upaya pemberian bantuan serta rencana revitalisasi jembatan. Banjir juga melanda sebagian kota Bandung, Jawa Barat setelah diguyur hujan lebat selama 2 jam. Sejumlah kendaraan nekat menerobos genangan air yang mencapai lutut orang dewasa. Akibatnya, sejumlah kendaraan mengalami mogok. Akibat banjir, arus lalu lintas menjadi macet. Selain besarnya debit air hujan, banjir juga disebabkan oleh buruknya drainase kota Bandung. Tim Liputan Kontributor melaporkan. Pemirsa, seorang balita warga Desa Kalirejo, Lampung Selatan hidup dalam kondisi memprihatinkan. Bocah berusia 3 tahun ini menderita tumor ginjal sehingga perutnya kian membesar. Yonata, bocah berusia 3 tahun ini tergolek lemas dalam dekapan sang ibu. Sejak setahun lalu, Yonata menderita penyakit tumor ginjal. Berawal dari benjolan kecil di bagian perut Yonata. Kian lama, benjolan tersebut terus membesar hingga mengakibatkan perut Yonata membesar. Karena itu, Yonata tak mampu beraktivitas seperti anak-anak seusianya. Kasus tumor Wilms atau tumor ginjal biasanya terjadi pada 8 dari 1 juta anak di bawah usia 15 tahun. Di Asia Tenggara, 25 hingga 40% terjadi pada balita disebabkan pengaruh genetik. Kini kondisi Yonata bertambah parah. Sebelumnya, Yonata sempat dibawa ke rumah sakit setempat, namun karena kondisi ekonomi keluarga, memaksa upaya pengobatan Yonata harus terhenti. Ada selama ini. Ya. Dibiarin gitu aja. Iya. Kenapa? Faktor apa, Pak? Faktor dana lah yang terus terang itu nggak ada biaya untuk obatnya. Apa kata dokter pada saat di rumah sakit? Ya suruh operasi. Kini, Yonata tentunya sangat mengharapkan uluran tangan para dermawan untuk membantu biaya pengobatan penyakit yang dideritanya.
Dari Lampung, Andres Avandi melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan perangkat desa di depan gedung DPR Jakarta siang tadi berujung bentrok. Bentrokan terjadi saat polisi berusaha membubarkan paksa pengunjuk rasa yang memblokir jalan. Bentrok antara polisi dengan para perangkat desa ini tak terhindarkan setelah ratusan perangkat desa dalam unjuk rasanya memblokir jalan di depan gedung DPR. Polisi sempat mengamankan beberapa di antara pengunjuk rasa yang dianggap sebagai provokator. Upaya polisi tersebut memicu terjadinya sejumlah bentrok susulan karena pengunjuk rasa berusaha membebaskan rekannya. Para perangkat desa berunjuk rasa mendesak DPR mengesahkan undang-undang desa. Suasana mulai dapat terkendali setelah sejumlah anggota DPR menemui pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang berlangsung sejak pagi tadi membuat kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Pemirsa, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama aparat kepolisian dan TNI Senin pagi melakukan penertiban parkir liar di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. 5 mobil pribadi digembok serta beberapa motor ditilang. Penertiban ini sempat diwarnai protes Ibnu Henry, seorang pemilik mobil box yang menolak digembok dan ditilang. Pasalnya puluhan tahun Ibnu parkir di lokasi tersebut namun tidak bermasalah. Namun baru kali ini parkir tersebut berujung tilang. Akhirnya Ibnu taat dan mau ditilang setelah mendapat penjelasan dari petugas. Budi Sugiantoro, Kasih Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Jakarta Timur, mengatakan penertiban ini dilakukan karena kawasan Pasar Gembrong kerap macet akibat parkir liar. Pemirsa, setelah melakukan uji coba selama 4 hari, sistem loop line kereta Jabodetabek mulai diberlakukan hari ini. Keluhan masih bermunculan dari pengguna, namun Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mencoba KRL loop line ini menilai manajemen PT KA sudah berada di rel yang benar dalam program penggunaan sistem baru ini. Kebingungan masih muncul di stasiun Manggarai di hari pertama pemberlakuan sistem loop line, jalur kereta rel listrik di ibu kota. Penumpang masih terlihat harus berlari dari satu peron ke peron yang lain agar tidak ketinggalan kereta. Penumpang masih mengeluhkan lamanya KRL datang untuk membawa mereka ke tujuan stasiun akhir, sehingga penumpukan penumpang justru terjadi di sejumlah stasiun. Bagi wanita lanjut usia dan ibu hamil, sistem baru ini membuat mereka tidak nyaman untuk menggunakan kereta. Jadi repot ya Pak? Repot ya? Dulu enak, sekali doang. Gerah PT KAI diprotes warga. Menteri BUMN Dahlan Iskan pagi tadi mencoba untuk menggunakan kereta rel listrik dari Depok ke Manggarai. Menteri BUMN menilai manajemen PT KAI sudah bekerja keras untuk membuat sistem ini berfungsi. Kalau memang ini nanti bisa berfungsi, itu kalau bisa mengurangi kepadatan lalu lintas Jakarta 10% aja, lumayan juga loh. Sehingga tadi misalnya saya temukan orang yang selalu naik kereta api dengan cara dia beli sepeda motor, motornya ditaruh di stasiun kota, kemudian saya bareng tadi dari stasiun kota, kemudian dia naik kereta api ke Depok, terus nanti pulangnya dia naik motor lagi. Itu menurut saya cerdas sekali. Sistem loop line memangkas dari 37 rute menjadi 6 rute perjalanan kereta. Sistem ini untuk meminimalkan persilangan KRL dengan kereta lain, sehingga dapat membuat mobilitas KRL lebih cepat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, evakuasi korban runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara dengan menggunakan jaring belum berhasil. Pemerintah daerah Kutai Kartanegara segera mendatangkan kapal feri untuk membantu memperlancar arus lalu lintas di Sungai Mahakam pasca runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Upaya tim evakuasi melakukan pencarian mayat dan benda yang tenggelam bersama jembatan Kukar dengan cara menjaring belum membuahkan hasil. Setelah kemarin tim berhasil mengangkat sebuah kendaraan, hari ini tim berharap jaring mereka mengenai sesuatu yang kemudian bisa diidentifikasi oleh tim selam. Langkah ini ditempuh karena arus Sungai Mahakam cukup keras. Dan meskipun arus keras, arusnya deras, kita tetap maksimal untuk mencari objek-objek yang ada di bawah sungai. Nah, setelah nanti arusnya agak lumayan,
0, sekian atau 0,6, 0,8 memungkinkan keselamatan penyelam. Petugas kepolisian kini sudah meminta keterangan 32 orang saksi. Aparat juga memeriksa Direktur Operasional PT Bukaka Utama Teknik Sofiah Balfas. Ini kan terkait kita ingin melakukan pemeriksaan untuk melihat fakta-fakta hukum yang ada ini, apakah di dalam proses pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi sampai pemeliharaan ya, jembatan ini ada unsur kelalaian. Runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara membuat sebagian warga menggunakan jalur alternatif atau menggunakan kapal untuk menyeberangi Sungai Mahakam. Sayangnya jumlah kapal dan besar muatan tidak sebanding dengan animo warga yang hendak menyeberang. Sehingga Pemda Kabupaten Kukar segera mendatangkan satu lagi kapal feri penyeberangan milik ASDP. Tim Liputan RCTI melaporkan. Untuk pertama kalinya polisi memperlihatkan tersangka pembunuh Raffi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, misteri terbunuhnya pelajar SMA Pangudi Luhur, Raffi Agawinasya, mulai terkuak. Tersangka utama penusuk Raffi telah ditangkap. Polisi memastikan seorang pria berinisial F merupakan tersangka utama pembunuh Raffi. F ditangkap setelah aparat menangkap 3 teman F yang juga mengeroyok Raffi. Polres Jakarta Selatan menetapkan seorang pria berinisial F sebagai tersangka utama pembunuhan Raffi Agawinasya Benjamin di tempat hiburan Shy Rooftop, Kemang, Jakarta Selatan 5 November lalu. F ditangkap bersama seorang temannya berinisial C dan R di sebuah tempat di Jakarta Timur pada Senin lalu. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Imam Sugianto mengatakan F ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan terhadap 3 orang tersangka yang ditangkap sebelumnya. 3 orang tersangka ini diduga ikut mengeroyok Raffi bersama F. Mereka adalah M alias T, FJ alias B, dan H yang ditangkap Selasa lalu. 1 orang tersangka lagi yang diduga ikut membantu F mengeroyok Raffi adalah AA yang ditangkap di Depok Kamis lalu. Langkah yang sudah diambil penyidik, sudah melakukan pengecek TKP, cek olah TKP, kemudian pemeriksaan dan lain-lain. Sementara pasal yang dilanggar sekarang, yang pertama terhadap SMF alias F dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara selama-lamanya 15 tahun dan atau pasal 170 ayat 1 KUHP tentang bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yang ikut membantu F mengeroyok Raffi diancam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan ancaman 5 tahun penjara. Namun sejauh ini polisi belum mengungkap apakah motif tersebut sekedar perkelahian dan berujung pembunuhan atau sebuah rencana pembunuhan. Sidang pengadilan yang bakal mengungkap kebenaran itu. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, 2 unjuk rasa berujung kericuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, dan Yogyakarta. Bentrokan terjadi saat aksi yang dilakukan oleh mahasiswa bertemu dengan kelompok lain. Aksi unjuk rasa berkembang anarkis saat mahasiswa berunjuk rasa menuntut perbaikan sistem kerja pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Manokwari. Kericuhan terjadi saat satu kelompok massa lain tiba-tiba datang dan berusaha mengejar para mahasiswa pengunjuk rasa. Kelompok ini pula lah yang kemudian melakukan perusakan. Puluhan anggota Polres Manokwari akhirnya dikerahkan untuk menguasai keadaan dan Bupati Manokwari pun menemui pengunjuk rasa. Kendati demikian, akibat kericuhan kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Unjuk rasa mahasiswa yang ditandai bentrokan juga terjadi di Yogyakarta. Bentrokan berawal dari ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada di gedung rektorat yang dihadang petugas keamanan kampus. Para mahasiswa menggelar unjuk rasa menuntut dibukanya program alih jalur atau ekstensi sehingga para mahasiswa lulusan program D3 dapat melanjutkannya ke jenjang S1. Tim Liputan Kontributor RCTI melaporkan.
Orangutan semakin terhimpit di habitatnya sendiri. Pemerintah janji sediakan 50.000 hektar untuk rumah mereka. Pemirsa, pemerintah telah mengeluarkan moratorium penebangan hutan dan akan memberikan puluhan ribu hektar kawasan habitat baru bagi pelestarian orangutan. Namun kawasan habitat baru tersebut ternyata masih jauh dari realisasinya. Dan bertambah luasnya jumlah perkebunan sawit dari tahun ke tahun bisa memicu keraguan akan pengawasan pelaksanaan moratorium. Menteri Kehutanan menyatakan mendukung untuk penyelamatan dan pengembalian ke habitat orangutan. Bahkan moratorium penebangan hutan sudah diberlakukan. Akibat perluasan perkebunan dengan menebang hutan alami mengakibatkan makanan orangutan semakin sedikit, tak jarang menyebabkan kematian orangutan. Menhub menjamin tak akan ada lagi perluasan perkebunan yang mengusik orangutan. Ini kan sekarang otonomi daerah, ya saya punya kewenangan kan di kawasan konservasi. Yang kewenangan daerah tentu menjadi tanggung jawab daerah. Itu misalnya di APL dan seterusnya ya. Tapi kalau konservasi pasti kami jamin dan tidak hutan yang bagus tidak akan ada lagi izin baru mulai 2009 sampai kementerian ini saya maksudnya berakhir. Selain moratorium penebangan hutan, pemerintah juga menyatakan telah menyiapkan sekitar 49.000 hektar hutan di Kalimantan Tengah bagi habitat orangutan. Namun demikian, realisasi penyediaan habitat orangutan tersebut ternyata sejak dicapai pada era Menteri Kehutanan MS Kaban hingga kini masih dipenuhi ketidakjelasan. Zaman Pak MS Kaban itu dulu sudah ditandatangani dan kita sudah menerima SK itu sebenarnya. Nah, tinggal mungkin realisasinya itu bagaimana, yaitu kita belum tahu. Rencananya habitat orangutan tersebut berada di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, yang luasnya mencapai 50.000 hektar. Bilapun penyediaan habitat yang disebut-sebut dengan dukungan sejumlah pengusaha perkebunan sawit tersebut terrealisasi, luasnya juga masih jauh dari yang dibutuhkan. Di Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah saja, saat ini didiami oleh sedikitnya 600 ekor orangutan. Dengan habitat ideal 100 orangutan adalah 10.000 hektar, tempat rehabilitasi sudah tidak lagi sesuai. Nah, bahwa dari 622 itu kemudian membuat tempat ini menjadi tidak ideal. Sementara itu, penambahan habitat baru orangutan yang hingga kini masih belum ada kejelasannya, dikhawatirkan akan makin tertinggal oleh kepentingan ratusan perusahaan perkebunan sawit. Kendati pemerintah menyatakan telah memberlakukan moratorium penebangan hutan, namun pemerintah belum menjabarkan mekanisme pengawasannya. Data Center for Orangutan Protection di Kalimantan Tengah mengungkapkan, saat ini terdapat sedikitnya 300 perusahaan sawit. Dengan setiap perusahaan sawit membutuhkan sedikitnya 10.000 hingga 12.000 hektar lahan. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan seluruh liputan utama kami hari ini di situs sindonews.com. Dan sampai di sini Seputar Indonesia, Senin 5 Desember 2011. Saksikan perkembangan terbaru hingga nanti malam di Seputar Indonesia Malam. Saya Putra Nababan, terima kasih dan sampai jumpa.